Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membuat bikang mawar yang teksturnya kenyal dan tips sukses membuat kue bikang supaya berserat sempurna. Bagi kalian yang penasaran, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama tuangkan ke dalam panci 650 ml santan. Di sini saya dapatkan dari 1 bungkus santan kara ditambah air. Masukkan 1 helai daun pandan diikat simpul, setengah sendok teh garam. Kemudian kita masak menggunakan api sedang sampai santannya mendidih. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api. Selanjutnya siapkan bahan keringnya dari 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram tepung tapioka, 150 gram gula pasir. Selanjutnya kita aduk bahan keringnya supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan santan yang masih panas yang sudah kita masak tadi ya. Kita tuangkan secara bertahap sambil adonannya kita aduk-aduk. Jadi untuk santannya tidak usah menunggu dingin ya. Masih dalam keadaan panas santannya sudah bisa digunakan. Dalam menuangkan santannya pun harus bertahap ya, jangan sekaligus dituangkan. Karena kalau sekaligus dituangkan itu akan menyebabkan tepungnya matang duluan dan juga nanti tekstur adonannya agak sedikit kental dan itu akan menyebabkan kue bikangnya tidak akan berserat dengan maksimal atau malah bisa bantet. Jadi pada tahap ini harus benar-benar diperhatikan. Untuk adonan bikangnya ini agak encer seperti ini ya, kurang lebihnya. Selanjutnya kita saring dulu adonannya untuk menghaluskan adonan yang masih bergerindil. Setelah disaring, ini adonannya sudah halus ya. Kemudian adonannya ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Setelah kita bagi, kemudian kita berikan pewarna makanan sesuai dengan selera. Untuk warnanya sendiri di sini saya berikan pewarna makanan warna merah muda, warna kuning, dan yang satu warnanya tetap putih. Kemudian kita siapkan air rendaman, kita siapkan nampan, lalu kita alasi dengan serbet di atasnya dan kita tuangkan air secukupnya, agak banyak juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita panaskan cetakan kue bikang menggunakan api sedang. Kita pastikan cetakannya ini benar-benar sudah panas ya sebelum adonannya dituangkan. Tanda cetakannya sudah panas apabila kita percikan air, reaksinya seperti ini ya. Setelah cetakannya sudah benar-benar panas, lalu kita tuangkan adonannya. Di sini saya tuangkan adonan yang warna pink terlebih dahulu. Kita tuangkan secukupnya. Lalu kita tunggu sampai pinggirannya itu matang. Kalau sudah matang, kemudian kita tuangkan adonan yang berwarna putih. Kita tuangkan secukupnya. Kita tunggu kembali bagian pinggirannya itu agak matang. Lalu kita tuangkan adonannya lagi yang warna kuning. Kita tuangkan secukupnya.
Kemudian kita tunggu sampai semua adonannya ini bersarang. Dalam memasaknya ini masih menggunakan api sedang ya. Kalau adonannya sudah mulai matang, lalu bisa kita kecilkan api yang paling kecil sampai adonannya ini matang sempurna ya, seperti ini. Ini sudah matang. Setelah kue bikangnya matang, kemudian kita rendam cetakan di air rendaman yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita tutup dulu dan kita tunggu sampai kue bikangnya ini hangat. Setelah kue bikangnya ini hangat dan sudah tidak terlalu panas, bisa kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan sendok. Dan untuk bagian bawah kue bikangnya ini tidak gosong ya. Dan itu menandakan bahwa kue bikang ini matangnya merata dan juga sempurna. Tujuan cetakannya ini direndam terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam mengeluarkan kue bikang dari cetakan. Dan bagian atasnya itu ditutup supaya kue bikangnya itu tetap lembab dan teksturnya jadi lebih kenyal. Agar lebih jelas akan saya ulangi sekali lagi. Setelah cetakannya panas, kita tuangkan adonan. Di sini saya tuangkan yang berwarna kuning terlebih dahulu. Kita tunggu sampai bagian pinggirannya kering. Setelah kering, kita tuangkan adonan yang berwarna putih. Kita tunggu sampai adonannya kering, lalu kita tuangkan adonan yang berwarna pink. Dalam memasak sampai tahap ini masih menggunakan api sedang ya. Kita biarkan sampai adonannya sudah mulai bersarang. Pada tahap ini jangan sekali-kali kita kecilkan api ya. Karena kalau kita kecilkan api nanti adonannya malah tidak mau bersarang atau bantet. Jadi kita tunggu sampai adonannya sudah bersarang seperti ini. Baru bisa kita kecilkan api yang paling kecil. Dan kita tunggu sampai adonannya ini sudah matang sempurna seperti ini. Setelah kue bikang matang, kemudian kita rendam di air rendaman. Lalu kita tutup sampai kue bikangnya hangat. Setelah kue bikangnya hangat, baru bisa kita keluarkan kue bikang dari cetakan dengan bantuan sendok. Nah, kalau kita mengikuti step by stepnya dengan benar, maka kita akan sukses membuat bikang mawar yang matangnya itu merata ya. Bagian bawahnya tidak gosong dan bagian atasnya juga matang dengan sempurna. Teksturnya juga berserat dan hasilnya juga bisa maksimal. Dari satu resep ini bisa menghasilkan 14 buah bikang mawar ya. Untuk membentuk kue bikangnya sendiri, kita siapkan gelas. Lalu kita letakkan kue bikang di atas gelas. Gunakan tutup botol minuman, lalu kita tekan. Lalu kita tekan ke bawah seperti ini. Nah, kue bikangnya hasilnya sangat cantik ya. Akan saya ulangi sekali lagi cara membentuk kue bikang mawarnya. Dan ini kue bikang mawarnya sudah jadi ya, hasilnya sangat cantik. Dan sekarang kita lihat untuk tekstur dan juga rasanya. Kalau dari segi tekstur sudah terlihat ya, bikang mawarnya ini berserat. Bagian bawahnya juga tidak gosong, matangnya merata. Dan teksturnya juga sangat kenyal dan juga empuk. Walaupun sudah dingin, bikang mawarnya ini tidak keras. Kalau dari segi rasa, rasanya itu sudah enak. Manisnya juga sudah pas. Rekomen banget ya dicoba resep ini. Sekian dulu videoku kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Selamat mencoba dan happy baking day. Bye-bye.